Mau dipanen nggak mencukupi, nggak dipanen udah nanam begitu. Iya. Udah 3 tahun itu lahannya nggak diolah. Berarti tumbuh lumut-lumutnya Pak itu sampai di hutan. Tapi masih hidup ya Pak ya? Paling tinggi itu sekitar 30 jutaan. Untuk modalnya ya Pak ya? Tapi untuk keuntungannya Pak, omsetnya? Keuntungan saya... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan pagi bikin lapar, jumpa lagi dengan Sniper. Baik rekan-rekan seniman pertanian dimanapun rekan berada, di sini kami masih berada di wilayah yang sama, yaitu di daerah Guci, yaitu tepatnya di Tegal, Jawa Tengah. Alhamdulillah di sini saya bersama dengan Pak Kamarudin yang merupakan anggota seniman pertanian juga, dan kebetulan beliau saat ini sedang tanam kubis. Berbeda dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya yang kita fokus di cabai, ternyata ada juga rekan seniman pertanian yang tanam kubis, dan itu menggunakan SOP Buku Sakti ya Pak ya? Iya betul. Nah untuk kisah selengkapnya, mari kita langsung saja perkenalan dulu Bapak. Iya. Nama saya Kamarudin, Ya. tempat saya di Desa Sigedong, Ya. Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Kabupaten Tegal, baik. Untuk saat ini kesibukannya apa saja Pak? Saya untuk kesibukan setiap hari, ya namanya petani juga, ya pastinya ke sawah. Oke, berarti untuk profesinya sebagai petani ya Pak ya? Petani. Untuk luas lahannya berapa Pak itu? Kalau keseluruhan ya mungkin sekitar 2 hektaran. 2 hektaran? Oh, itu di satu lahan Bapak atau? Enggak. Ada lahan lain itu di desa sendiri. Kalau di sini kebetulan saya ngontrak. Oh gitu. Iya. Berarti ada 2 lahan, itu tanamannya apa saja kalau boleh tahu Pak? Tanamannya kubis semua, itu ada cabai juga. Berarti di satu lahan itu ada yang kubis sama cabai ya Pak ya? Iya, yang itu ditual ini kubis. Sama kubis. Kalau yang di atas itu kubis semua. Kubis semua. Oh, berarti 1 hektar itu full kubis Pak yang di atas itu? Iya. Masya Allah. Untuk tanamnya sekarang juga produktif Pak yang 1 hektar itu? Ya Alhamdulillah tanamnya juga produktif sih. Usia berapa Pak yang di atas? Sekarang usianya udah 6 bulan. Baru 6 mau bulan dipanen. Wah, itu udah 1 semester. Kalau kita jadwalnya libur habis UAS Pak itu. Iya. Biasanya kan kalau 1 musim itu 3 bulan itu udah dipanen. Iya. Berhubung dari Agustus kemarin itu harganya kan anjlok. Berapa Pak itu bulan Agustus? Kemarin itu nyampe di tingkat petani, kalau yang tempatnya dekat jalan itu nyampe 250. 250 rupiah per kilo. Iya. Wah, 1000 dapat 4 kilo berarti Pak? 4 kilo. Wah, itu lebih mahal saknya itu Pak ya? Lebih mahal kantongnya itu, Masya Allah. Lah itu gimana Pak, kalau dari petani sendiri pendapatnya gimana Pak itu? Ya kalau petani dengan harga segitu pastinya mumet ya. Betul. Mau dipanen nggak mencukupi, nggak dipanen udah nanam begitu. Iya betul, karena kan panen juga selain kita di perawatannya ya Pak ya, itu kan juga kita panen, ngangkati sampai ke mobil, itu juga uang juga ya Pak. Iya, uang, waktu juga itu. Makanya yang di atas saya usianya sampai sekarang berarti 6 bulan. Masya Allah, 6 bulan ya Pak ya. Itu seberapa gedenya Pak itu Pak? Ya seginilah, sekitar 4-5 kiloan. 4-5 kiloan ya, itu rata-rata ya. Jadi 1 hektar itu ternyata harganya sekarang masih drop ya Pak ya. Dan untuk bisa rata-rata per 1 buahnya itu 4 kiloan ya Pak ya. Luar biasa. Ya kami harapkan nanti segera ada kabar baik ya Pak untuk harganya, sehingga nanti kita panen itu dapat harga yang paling enggak nutup modal dulu gitu Bapak. Kalau selain kubis, tanaman apa tadi Pak kalau boleh tahu? Cabai rawit. Itu varietas apa Pak kalau boleh tahu? Ori 212. Ori 212. Untuk kira-kira jumlah populasinya? Jumlah populasi kira-kira 15 ribuan ya. 15 ribuan ya. Itu yang lahan bawah ya Pak berarti? Iya.
yang di tualnya ya. Itu udah full SOP Pak atau mungkin Ya, ada dimodif? kalau di funginya saya ikut SOV. Oke. Cuman kalau yang lainnya itu lahannya ya katakan udah nggak layak itu sebenarnya. Oh, nggak layaknya gimana itu Pak? Udah 3 tahun itu lahannya nggak diolah. Oh iya, Iya. 3 tahun Pak? Iya, 3 tahun. Berarti tumbuh lumut-lumutnya Pak itu sampai di Iya, hutan? udah tumbuh lumut, udah nggak banjir udah. Iya, tapi masih hidup ya Pak ya? Ya, alhamdulillah masih produktif. Masih produktif. Usia berapa Pak itu tanamannya? Usia 9 bulan. Wah, udah mau melahirkan berarti teman-teman ini. 9 bulan, tapi kalau rata-rata umumnya 9 bulan itu udah diganti tanaman ya teman-teman ya. Kalau punya Bapak ini kok bisa sampai tahan 9 bulan Pak itu? Nggak tahu juga ya. Cuman yang jelas itu kalau dari perawatan pengobatan saya masih rutin. Ya, untuk insect, fungi gitu Bisa ya. bungi ya ikutan itu yang di buku sakit. Yang di SOP itu nih Bang Iya. ya. Nah itu untuk gabung ke Sniper itu udah berapa lama? Kurang lebih ya 1 tahunan lah. 1 tahunan. Itu berarti buku sakti jilid berapa Pak? 3. Oh jilid 3 udah. Berarti di situ udah ada banyak SOP kita, terutama pupuk organik cair Agrovalkan ya Pak ya. Ya, Pakai Agrovalkan juga Pak? kalau Argovalkan kebetulan belum. Kalau itu apa? Premino sih tetap ya. No. Iya, Premino. Premino memang kandungannya sangat-sangat baik dan juga untuk harganya itu lebih terjangkau daripada asam amino yang lain gitu. Selain itu kan asam amino itu sangat luar biasa ya Pak untuk pertumbuhan bakal buah, kemudian juga dia untuk istilahnya memperkuat tangkai agar tidak rontok bunga dan buahnya gitu ya Pak ya. Premino dan Agrovalkan tentunya itu sangat membantu apabila tanaman kita itu keriting. Iya, jadi bisa untuk memperpanjang umur tanaman kita juga. Oke, nah kira-kira di pertaniannya ada kendala nggak Pak selama ini? Ya kalau di pertanian tuh biasanya kendalanya masalah pasar aja ya. Pasar itu biasanya kan kalau ya contoh katakan kayak kobis yang sekarang itu kobisnya kan besar-besar, tonasinya banyak tapi harganya kan nggak ada lah gitu. Juga cabai juga begitu. Kebetulan saya sendiri pas nanam cabai rawit ini baru katakannya baru sekali lah. Baru sekali untuk cabai rawit. Setelah ikut di Sniper itu. Oh, Sniper. Iya, jadi lihat postingan-postingan di grup itu tertarik. Oh, gitu. Iya. Emang sebelumnya tanam cabai jenis apa, Pak? Tanam cabai saya paling suka cabai merah besar. Cabai merah besar. Untuk varietasnya kan biasanya ada baja, ada gada. Saya biasanya pakai baja. Oh iya, ini untuk tanam CMB-nya itu mulai dari kapan, Pak? Atau mungkin dari tahun 80-an itu? Untuk awal tanam itu kapan, Pak Haji sebetulnya? Kalau tanam awal itu sekitar tahun 97-98 saya sudah mulai nanam. Berarti udah puluhan tahun ya Pak Haji ya? Masya Allah. Cuma namanya orang jadi petani itu ya nggak ada pandai-pandainya ya. Iya, ilmu itu setiap tahunnya pasti akan terus berganti apa ya? Ganti ya. Betul, berarti pasti ada inovasi gitu. Nah untuk awal tanamnya itu Pak Haji itu masih bantu orang terlebih dahulu atau mungkin udah tanam mandiri Pak Haji? Maksudnya masih bantu atau ikut di lahan orang lain gitu? Enggak, atau sudah mandiri? Sendiri, mandiri. Iya. Saat itu berarti usia berapa Pak pada tahun 97? Sekitar, udah nikah tapi? Udah nikah ya? Berarti sekitar 27-28. Oh Masya Allah. Masalahnya lahannya juga udah ada. Jadi bapak saya juga petani. Oh gitu. Berarti meneruskan perjuangan ayah gitu ya Pak ya? Kebetulan pas waktu itu kan saya lulus SMP itu kan di pesantren itu di Nurul Hikmah itu di Tuel. Tuh di abahnya Kiai Haji Irham yang sekarang itu. Iya. Pas kebetulan di daerah Tuel itu pada tahun-tahun itu memang pertaniannya luar biasa. Luar biasa. Taninya itu bawang putih. Bawang putih. Kebetulan Kiai saya itu ya petani juga. Petani bawang putih juga? Iya. Kan saya ya bantu-bantu itu kadang nyemprot. Kadang ya yang sering itu nyemprot itu. Iya. Jadi pada waktu itu juga sebelum saya jadi petani, ya sedikit banyak sudah tahulah masalah obat. Oh, gitu. Berarti untuk terjun ke pertaniannya ini Pak Haji itu tahun berapa Pak sebetulnya? Berarti kan pas masih mondok ya Pak itu sebelum nikah ya? Itu masih mondok sebelum nikah itu sudah
ya bantu-bantu di kiai saya gitu kan. Terus setelah saya nikah saya langsung setar jadi petani. Oh gitu, berarti selain mondok itu menimba ilmu agama, ilmu kehidupan, juga di situ juga menimba ilmu bertani juga ya Pak ya? Ya alhamdulillah sampai sekarang. Masya Allah, ya betul. Nah itu kan Pak Haji kan udah bertani sekian puluh tahun ya Pak ya. Kira-kira mungkin dari perjalanan Bapak dari awal tani sampai sekarang itu apa saja kesan-kesannya yang bisa diberikan gitu? Yang jelas petani itu satu harus sabar. Iya. Sabar. Juga kita jangan menyombongkan diri lah. Ya, betul, katakan kita udah punya modal, katakan punya modal, strateginya gini, cuman nggak segitu juga. Pasti ada ya istilahnya tawakal lah gitu. Masalahnya kadang-kadang kita sudah modal, sudah ya semua tercukupi, cuman kaitan sama nasib juga. Iya betul. Akhirnya ya intinya petani itu harus sabar. Gitu. Ikhtiarnya harus maksimal juga ya Pak. Harus maksimal, jadi sabar cuman sabar aja ya nggak jadi. Iya nggak panen dong. Betul. Jadi kalau ngerawatnya itu ya maksimal. Iya gitu. Betul. Kadang-kadang kan terutama dari rekan-rekan petani itu kan untuk ikhtiar itu sebetulnya belum maksimal. Akan tetapi di situ sudah bilang, wah usahaku semene wae, usahaku cukup sekian aja. Nah untuk berikutnya untuk hasil panen dan rezeki saya pasrahkan kepada Allah. Yang tepat itu kan kita udah maksimal gitu kan, tinggal hasilnya nanti kan ya ada yang menentukan begitu. Betul, berarti dari pemupukan itu harus disiplin, pemakaian fungi, insek itu memang harus rutin karena kita mengingat juga daerah kita itu juga merupakan endemik virus juga gitu ya Pak ya. Nah mungkin ada perbedaan apa tidak Pak antara sebelum gabung seniman pertanian dan sesudahnya? Ya pasti ada lah, jelas. Pertama juga temennya juga banyak. Ya betul. Terus pengetahuannya banyak. Dulu Mas, sebelum saya ikut sniper itu pertama nanam cabai dulu ya. Itu kan kalau ngocor itu 15 hari sekali. 11 hari sekali terus. Berarti satu musim kadang-kadang nyampe 7-8 kali pengecoran. Cuma kalau dipikir-pikir hasilnya lumayan bagus. Cuman setelah sekian tahun itu nggak ada lagi, khususnya di daerah saya. Itu paling pakainya tabur biasa. Di sistem tunggal ya Pak ya? Iya, sistem tunggal. Sehingga hasilnya kan semakin kesini semakin menurun. Betul. Luasannya banyak, cuman hasilnya sedikit. Iya, betul. Setelah kenal itu ya, sniper ya? Iya, sniper. Itu kemarin saya punya lahan, itu ya sekitar 1 hektar kurang di sana. Lahannya udah lahan janda. Sekitar 2 tahun gitu. Oh, lahan janda 2 tahun Pak? Udah 2 tahunan. Oh iya. Itu gulmanya juga, mulsanya udah nggak kelihatan. Terus saya herbisida, terus saya tanami CMB, tuh nanam baja. Terus coba, saya pertama kali masuk sniper, cuman udah kalau nggak salah itu sudah 10 hari tanam, itu kan saya baru dimasukkan ke grup sniper. Oh, berarti 10 HST Pak ya? Iya. Berarti untuk pengolahannya nggak pakai yang di SOP ya Pak ya? Enggak, pengolahan enggak. Cuman pengocoran saya ikut SOP. Iya. Ya alhamdulillah. Tanamannya sih nggak tinggi-tinggi banget, cuman antara buah sama itu daun kayaknya banyak buahnya. Masalah. Dan justru yang dibutuhkan petani itu ya Pak ya. Kita nggak usah ternak daun di cabai itu, yang kita jual itu buahnya gitu. Betul. Ada Pak petani itu di beberapa ya mungkin di platform YouTube itu yang membagikan tutorial penanamannya, itu yang bagus-bagus itu malah daun-daunnya, untuk buahnya itu nggak kelihatan bagus. Nah itu yang dijual itu daunnya, sayurannya, cabenya kan seperti itu Pak. Oh, berarti itu yang hanya sesuai SOP itu hanya pemupukannya, nutrisinya ya Pak ya? Iya nutrisinya. Betul. Ya nggak 100%, cuman 50% aja. Ya udah bagus lah. Iya, apalagi kalau itu maksimal mungkin Pak. Iya, maksimal. Kalau maksimal mungkin lebih bagus lagi. Iya, betul. Karena memang untuk baja ya Pak ya tadi. Iya. Baja itu kan untuk karakternya itu memang nggak tinggi ya Pak ya. Memang sedikit lebih pendek. Mungkin seperti itu, berbeda dengan rawit yang kalau rawit itu tingginya bisa sampai 2 meteran ya Pak ya. Betul sekali. Nah, waktu itu menangi harga berapa Pak? Kemarin berarti waktu itu paling tinggi itu 37 kalau nggak salah. 37? 37, iya. Per kilo? Iya. Untuk CMB? Iya, CMB. Itu untuk total batang berapa ribu batang Pak itu?
Sekitar 12-an ya. 12.000 batang. Itu dapat berapa ton Pak Haji itu Pak Haji? Kalau CMB sendiri itu biasanya ya paling 7 atau 8 tonan ya mungkin. Kurang dari sekilo sih. Iya. Kurang dari sekilo. Wah, itu dapatnya juga ratusan ya Pak ya itu. Alhamdulillah. Iya betul. Nah, kita kembali ke kubis tadi Pak Haji. Iya. Ke kubis. Nah, kira-kira Pak Haji pernah dapat harga bagus nggak di kubis itu? Sering sih. Sering karena saya sekarang itu nanamnya kubis cabai begitu. Jadi dapat harga bagus juga. Ya, berarti nggak terus-terusan kubis gitu ya Pak ya? Iya. Harga jatuh juga sering. Iya. Gitu. Iya betul. Iya. Tapi pas harga bagus itu untuk keuntungan berapa Pak itu? Paling ya rata-rata atau keuntungan paling banyak Pak itu? Keuntungan dari lahan saya pernah itu nanam di Tual. Itu lahan 1 hektar. Iya. Itu pas harganya lagi ya 4.500. Iya 4.500. Itu saya modal ya sekitar 20-30 juta. Itu modal keseluruhan ya Pak ya? Iya. Itu sudah termasuk sewa tanah. Iya. Waktu itu sewa tanahnya masih 10 juta. 10 juta per tahun ya? 1 hektarnya. Wah, Masya Allah lumayan murah ya Pak ya? Murah, iya. Jadi ya sekitaran paling tinggi itu sekitar 30 jutaan untuk modalnya ya Pak modalnya. Ya. Tapi untuk keuntungannya Pak, omsetnya? Keuntungan saya laku 150 juta. 150 juta? Iya. Berarti untuk keuntungan bersihnya itu 120-an juta ya Pak ya? Sekitar segitu. Masya Allah. Nah itu berarti jadi petani itu sebetulnya jangan sampai gengsi teman-teman. Memang ada kalanya kita berada di bawah ya Pak ya. Tapi juga kita pasti kalau misal kita istiqomah terus menanam, perawatan kita maksimal, ya kan Pak? Itu pasti akan menemui harga yang tinggi. Oke, berarti kan Pak Haji kan sudah lumayan lama, bahkan sangat lama menjadi seorang petani ya Pak ya. Betul. Dan sekarang ini menemui harga kubis di harga 200 perak. Iya kan Pak ya, per 1 kilonya. Nah itu kira-kira apakah ada masukan bagi para petani Pak jika menghadapi harga yang semacam itu gitu? Yang jelas itu masalah perawatan juga. Kalau kepengen kubisnya tahan lama lah katakan, saya juga kebetulan pas ini nanam kubis, harganya kan dari Agustus kemarin kan itu anjlok sampai 200 di tingkat petani. Iya betul. Tetapi karena kubis saya ya katakan super lah gitu. Super. Saya bisa menanggulangi ulat sama kuku, sama busuk daun juga. Alhamdulillah usia sampai 6 bulan baru saya panen. Iya, padahal di Agustus ini 3 bulan yang lalu ini sebetulnya udah siap panen ya. Udah siap panen. Udah siap panen. Cuman mau panen gimana 200, 200 lebih. Betul, berarti harus menunggu timing yang pas juga ya Pak ya. Timing yang pas. Tapi catatannya satu, sebelumnya itu bisa menanggulangi ulat. Terus busuk buah gitu. Masalahnya kan kalau di kopi sendiri, kalau yang terkena ulat itu kan nggak tahan lama. Oh seperti itu. Iya, kalau katakan yang biasanya umur 3 bulan, umur 4 bulan aja udah pecah. Oh udah pecah. Udah pecah. Tapi kita lihat tadi di lahannya Bapak sangat bagus ya di usia 6 bulan. Iya, itu kan nggak ada ulatnya. Jadi ya katakan nggak ada luka, di buah nggak ada luka. Jadi nutrisi yang naik terus diberikan, ke atas itu kan karena di atasnya itu kan nggak ada penyakit, nggak ada luka kan, itu kan aman. Iya, tumbuhan itu fokusnya itu nutrisi itu memperbesar buah ya kan, betul. Bukan untuk menyembuhkan tanaman kan gitu yang stres gitu ya Pak ya. Nah itu kalau ada kendala itu gimana Pak? Maksudnya apakah ada konsul gitu Bapak? Ya sejauh ini mungkin ya kalau kopi itu kebanyakan itu nggak bisa bertahan lama. Itu kebanyakan mungkin 1-2 orang petani lah yang bisa sampai 6 bulan itu ya. Sampai katakan 5-6 bulan itu kecuali itu di daerah saya itu yang datarannya itu mungkin sekitar 1.600 apa 1.800 itu memang ekstrim lagi. Itu ada yang umurnya sampai 8 bulan itu masih bertahan. Wah, insya Allah.
Itu 1 bulan lagi melahirkan juga Pak itu. Iya, tapi itu kan dataran tinggi. Betul. Dinginnya juga udah luar biasa. Iya betul. Dataran tinggi juga dia lebih ini ya Pak ya, dalam artian gedenya itu juga lumayan lama ya Pak ya, karena sinar matahari yang kurang karena dingin tadi ya. Konsulnya ya paling itu nunggu harganya agak naik. Iya kan, betul, gitu. betul. Cuman lihat-lihat ini tanamannya juga. Kalau tanamannya nggak memungkinkan, ya mau nggak mau ya harus pasti, dipanen waktu itu juga kan gitu. Kalau nggak dipanen berarti ya dibiarin aja di lahan. Iya, Kemarin betul. aja waktu 200 itu kan lahan yang dekat-dekat jalan itu. Iya. Itu yang 200. Kalau yang jauh itu ya sama sekali nggak dipanen. Oh iya Pak. Ya biaya untuk transport aja kan nggak cukup. Nggak Gitu. cukup, sedangkan harga pasar 200. 200 rupiah ya. Iya. Itu benar-benar enggak, bahkan untuk modal aja enggak gitu ya Pak ya. Jangankan modal, buat ngangkutin kulinya aja itu Enggak cukup. nggak cukup. Iya betul. Makanya jangan yang dipanen itu. Iya, nah itu betul teman-teman. Jadi untuk segala budidaya tanaman teman-teman itu pasti memiliki kendala, dan setiap kendala itu juga kita harus mencari solusi yang tepat, Bapak. Nah di Seniman Pertanian ini kita juga menghadir konsultan istilahnya. Jadi untuk penulis buku sakti itu memberikan masukan kepada petani-petaninya apabila terkendala penyakit. Nah mungkin Pak Haji pernah konsul juga ke Mas Daniel kalau ada kendala gitu. Ya, waktu itu kan saya masuk sniper, saya udah tanam. Saya kan bingung juga. Iya, yang 10 HST tadi ya CMB ya. Gimana ini saya langsungnya sama Mas Daniel lewat Jabri aja. Oh, lewat Jabri ya. Iya. Oh, ikutan ini aja HST sekian. Coba saya aplikasikan di sana. Iya, betul. Alhamdulillah ya memang ya bagus. Ya, apakah mungkin ada cara yang salah sebelumnya Pak? Dalam artian kita, ternyata cara spray yang benar itu kayak gini, cara kocer nutrisi itu yang benar itu intensitasnya segini. Itu kira-kira ada evaluasi nggak Pak antara sebelum dan sesudah gabung buku sakti? Ya kalau dilihat-lihat sih memang ya banyak kekurangan ya kalau nggak lewat sniper itu kan. Kalau di sniper itu benar-benar intensif itu kan. Iya betul. Makanya kalau lihat di grup itu hampir nggak ada ini, nggak ada tanaman yang jelek. Iya, orang-orang yang absen itu ya Pak yang pasti yang bagus-bagus. Masalahnya kalau dilihat dari itu apa perawatannya pola juga perawatan. intensif. Iya betul, karena kan memang bertani itu tujuannya ya hasil akhir gitu Pak ya, bukan kita menghemat di awal kemudian kita di akhir nggak dapat apa-apa juga kan seperti itu ya Pak ya. Ya memang jadi petani itu sangat banyak sekali ya Pak untuk kendalanya, tapi kita juga harus bisa memberikan nilai yang positif juga karena dari bertani itu mungkin juga bisa menghasilkan ratusan juta ya Pak ya. Kalau Pak Haji sendiri untuk bertani dapat berapa miliar Pak dari awal tani sampai sekarang kira-kira? Ya nggak tahu juga sih, masalahnya nggak dihitung ya. Tapi kalau miliaran dapat ya Pak ya, 1 miliar lebih ya? Dapat sih. Nah itu berarti kan memang kita harus konsisten terus menanam dan tahu pola-pola perawatannya agar apa? Agar kita bisa husnul khotimah dalam penanamannya. Seperti itu rekan-rekan. Ya terima kasih banyak Pak Haji atas waktunya. Semoga nanti kita kedepannya bisa bertemu lagi. Semoga tanamannya bagus-bagus dan menemukan harga yang terbaik. Begitupun doa baik untuk rekan seniman pertanian dimanapun rekan berada. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.